Sosok Wahyu Kenzo, Crazy Rich Surabaya ditangkap kasus robot trading, kerap pamer mobil mewah dan kegiatan amal. Sosok Wahyu Kenzo yang baru saja ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Malang Kota atas perkara robot trading Auti Trade Gold atau ATG. Pria kelahiran 21 Desember 1988 itu memiliki nama lengkap Wahyu Saption Diving. Ia merupakan sosok pengusaha asal kota Pahlawan, Surabaya. Wahyu Kenzo dikenal memiliki sejumlah kenalan politikus. Sosok Wahyu Kenzo sebelumnya dikenal sebagai pria kaya raya yang gemar melakukan kegiatan amal untuk kemanusiaan. Meski disebut Crazy Rich Surabaya, Wahyu Kenzo menetap di Jakarta. Di akun Instagramnya, ia memiliki 245.000 followers. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Ketua MPR RI, Bambang Susatyo menyampaikan video ucapan ulang tahun kepada dirinya. Ia juga sering membagikan kesuksesannya melalui akun media sosial Instagram. Namun kini, akun Instagram tersebut sudah lama tidak aktif. Selain itu, ia juga membagikan sejumlah unggahan yang berisikan bakti sosial berupa membagikan paket sembako bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ia sering memamerkan berbagai mobil mewah seperti mengendarai mobil Ferrari. Sebelum menjadi pengusaha, sosok Wahyu Kenzo dikenal sebagai motivator. Wahyu Kenzo kerap berbagi pengalamannya yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. Wahyu Kenzo beberapa kali memenangkan lelang. Ia pernah menang lelang jersey legenda Persebaya, Matt Hill, dibanderol seharga Rp130 juta. Saat itu, ia mengaku tujuan memenangkan lelang tersebut untuk memberikan kepedulian terhadap sesama. Dipantau dari biografi di Instagramnya, Wahyu Kenzo menuliskan dirinya sebagai CEO Pansaka.id. Ia juga mencantumkan dirinya sebagai Digital Development, Cryptocurrency Specialist, Virgin Exchange Specialist, Sportmin, Enthusiast, and Sport Car Enthusiast. Kasus dugaan penipuan robot trading ATG sebelumnya telah dilaporkan Barreskrim Mabes Polri. Perwakilan kuasa hukum korban, Adi Gunawan, menyampaikan laporan itu telah dicatatkan berdasarkan laporan polisi. Sebelumnya, ia telah melayangkan somasi terlebih dahulu terhadap pihak ATG yang dikelola oleh PT Panskai Berdikari Bersama. Tapi, somasi justru tidak pernah mendapat tanggapan. Adi Gunawan menerangkan bahwa tidak ada iktikat baik dari pihak ATG. Kemudian menempuh upaya hukum, kemudian mereka pun melaporkan ke Mabes Polri Sabtu lalu. Selain itu, Wahyu Kenzo juga dilaporkan ke Polda Lampung oleh korban-korbannya dengan dugaan tindak penipuan dan pelanggaran. Laporan tersebut disampaikan oleh salah satu korban berinisial DHS dan tertuang dalam laporan tertanggal 4 April 2022. Ia membuat laporan secara resmi melaporkan Wahyu Kenzo dalam dugaan penipuan dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Itu diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1, di mana sekitar Oktober 2021 ia diajak salah seorang rekannya yang bernama Rudi untuk investasi di ATG. Apabila ditotal dengan seluruh membernya, hingga saat ini ada dana sekitar 20 miliar rupiah yang tersangkut di ATG. Dana tersebut tidak dapat dicairkan terhitung sejak Januari 2022. Kepada para membernya, baik owner dan leader ATG kerap kali berdalih ada kerusakan sistem alias error. Bahkan ada yang menyebutkan ada regulasi baru, sehingga proses PD cukup rumit dan butuh proses. Dirinya juga mengaku seluruh member ATG selalu dijanjikan untuk bisa melakukan withdraw. Ketika withdraw ini selalu dijanjikan akan untung sesuai paket jangka waktu yang dipilih. Selain di ATG, korban juga ada investasi di sektor kripto atau ATC atau Auto Trade Crypto. Untuk robot trading ini memang aturannya tidak diperjualbelikan, sehingga dalam menjual ATG, korban membeli paket produk kesehatan dan gratis robot trading. Robot ini dalam penawarannya diberikan gratis dan boleh dipakai atau tidak. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!